Halo teman-teman semua, selamat datang di program kerja Diskusi Asik episode ketiga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Blendriani dan Saya Latifah Nuraini. dari bidang Medcominfo yang pada kesempatan kali ini dapat mewawancarai narasumber kita yaitu Kak Gilbran Muhammad Nur. Kak Gilbran Muhammad Nur ini adalah Ketua BMKM tahun 2023 ya Kak. Oke, langsung saja bisa perkenalan diri. Oke, halo teman-teman humanis. Kenalin, nama aku Gilbran Muhammad Nur, Ketua BMKM UGM tahun 2023 ya. Tapi asalnya dari Fakultas Peternakan angkatan 2019. Salam kenal teman-teman. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya saat ini apa sih nih Kak? Oh, sekarang tentu ya kita lagi fokus nge-BM. Karena kan kalau di UGM itu kan dari Januari ke Desember ya. Jadi rentangnya itu 1 tahun, awal sampai akhir. Jadi ya sekarang nge-BM karena udah nggak ada kuliah, tinggal skripsian aja. Kalau soal motivasi, sebenarnya gini sih teman-teman. Kita kan masih muda nih ya, masih kuliah, masih mahasiswa. Aku pikir penting tuh kita sebagai mahasiswa menghabiskan slot kesalahan sebanyak mungkin ketika kita masih muda. Artinya apa teman-teman? Kesalahan-kesalahan yang kita bikin itu atau kesalahan yang disebabkan karena kita udah ngide, kita punya banyak gagasan, kita punya banyak ide yang bisa jadi kebanyakan ide itu akan gagal, akan mengalami kesalahan gitu. Nah, kita habiskan masa muda kita dengan banyak kesalahan, harapannya kita punya banyak pengalaman, yang pada endingnya pengalaman itu akan menjadi sebuah kebijaksanaan buat kita. Itu sih motivasiku. Sehingga dari awal aku udah canangkan bahwa aku pengen menjadi mahasiswa yang aktif berorganisasi. Aku bikin tuh timeline-nya, semester 1 ngapain, semester 2 ngapain, sampai semester sekian. Dan alhamdulillah dalam konteks organisasi semuanya tercapai, goals-goalsnya itu. Bahkan bonus sih, dapat bonus sebagai ketua BMKM UGM. Karena sebenarnya ketua BMKM UGM itu nggak termasuk ke dalam listku sebenarnya. Jadi di menit-menit terakhir lah ketika aku udah mau demisioner di BM Fakultas, baru tuh tawaran ini masuk, aku ikut pemilihan dan alhamdulillah dapat rezeki. Gitu teman-teman. Oke, kan kayak udah banyak banget organisasi yang pernah diikuti. Nah, selama pernah waktu jalanin organisasi itu pernah mengganggu waktu kuliah nggak Kak? Ini pertanyaan yang sulit juga ya, karena kalau ditanya setiap aku ngisi seminar itu mesti ditanyain, Mas gimana cara mengatur waktu antara organisasi dengan akademik gitu ya? Aku tuh nggak bisa jawab, karena let it flow aja. Intinya adalah satu teman-teman, manfaatkan momentum sebaik mungkin. Artinya apa? Kalau teman-teman waktunya kuliah, ya udah kuliah semaksimal mungkin. Kalau bahasa Jawa gatek ke penuh perhatian, nyatet apa yang disampaikan dosen, nggak tidur, nggak ML, nggak sambil main game dan sebagainya. Dampaknya apa? Ketika ada ujian, UTS, UAS, aku nggak perlu belajar karena aku udah belajar ketika kelas, sehingga waktuku malah lebih banyak. Pun dengan ketika kita berorganisasi, ketika kita ada event kegiatan, ya kita all out di situ. Maksimalkan di situ sebaik mungkin. Intinya maksimalkan momentum yang ada. Itu bikin teman-teman akan lebih bijak dalam melaksanakan sesuatu. Jadi nggak keteteran. Orang keteteran karena waktunya nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena mereka nggak memaksimalkan waktu yang ada. Oke. Kurang lebih begitu. Oke, berarti kayak tipsnya biar jalan dua-duanya itu kalau misal ada waktu kuliah ya kuliah, kalau organisasi juga organisasi kayak gitu ya Kak? Benar. Oke. Maksimalkan. Selanjutnya apa sih Kak manfaat atau impact yang Kakak rasakan selama berorganisasi? Oke, impact-nya adalah aku merasa cukup berbeda dengan mahasiswa yang lain. Dan aku rasa teman-teman yang aktif berorganisasi juga merasakan hal itu. Coba bayangin deh, di UGM itu ada 10.000 mahasiswa per angkatan. Di UGM ya, aku nggak tahu di universitas lain. Katakanlah setiap tahun ada 10.000 sarjana juga yang lulus dari UGM. Emang lapangan pekerjaan kita cukup? 10.000 tiap tahun, UGM doang loh ya? Yeah. Belum dari UPN, belum dari UII, belum dari UI katakanlah. Kan banyak banget tuh.
perusahaan atau lembaga di sana yang menyediakan lapangan pekerjaan itu perlu cari lulusan fresh graduate yang berbeda. Gini teman-teman, lulusan yang kumlot itu banyak. Di UGM di periode kemarin, wisuda kemarin, merupakan salah satu periode wisuda dengan jumlah kumlot paling banyak. Di Fapet ya, di Peternakan. Kalau jumlah kumlotnya banyak, terus apa yang membedakan? Membedakan kita apa dengan mahasiswa yang lain? Yaitu organisasi teman-teman. Soft skill, hard skill tuh bisa dicari di kampus. Di kelas ada, soft skill yang nggak ada. Bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita bikin podcast, gini kan. Bagaimana cara kita mengelola organisasi. Itu yang nggak didapat di kampus, nggak didapat di kelas. Di organisasi teman-teman dapat itu, dan itu menjadi pembeda. Teman-teman akan menjadi mutiara di tengah mutiara-mutiara yang lain, tapi lebih bersinar. Gitu. Berarti organisasi itu sangat penting ya Kak untuk mendapatkan soft skill dan bisa membedakan dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Jelas. Of course. Perusahaan kayak gitu lebih kayak lihat ya, kayak yang punya pengalaman organisasi kayak gitu juga. Ya aku pernah ngobrol sama beberapa pemilik organisasi. Bahkan aku sempat ngobrol sama ketua kantor dagang dan industri DI, Kadin DI. Beliau ngomong bahwa lulusan kampus itu banyak yang pinter, tapi nggak secara practically nggak pinter. Jadi pinter IPK-nya bagus, IPK-nya bahkan 4,5 kata misal. Kebanyakan. Intinya IPK-nya mentok lah, summa cum laude katakanlah. Cuman kalau disuruh presentasi, ngomongnya belibet, disuruh menghadap ke atasan, gemeter, kencing di tempat dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu tantangan kita. Aku nggak bilang bahwa semua teman-teman yang berorganisasi itu jago ngomong ya, enggak ya. Cuma setidaknya kita pernah untuk memaksakan diri kita biar kita bisa ngomong gitu di depan orang, ngelatih gitu. Itu yang menjadi pembeda. Gitu teman-teman. Oh ya Kak, tidak sedikit orang yang beranggapan kalau kita berorganisasi itu hanya buang-buang waktu aja, terus kemudian kayak kepemimpinan yang buruk dalam suatu organisasi. Nah, menurut Kakak gimana menanggapi hal tersebut? Menanggapi kalau organisasi buang-buang waktu ya? Ya, tentu kita buang-buang waktu, tapi membuang waktu di tempat yang tepat. Gitu. Positif itu jelas buang-buang waktu bro, jelas, of course, gitu kan. Cuman itu membuang waktu di tempat yang tepat. Itu yang menjadi. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Aku senang berorganisasi dari SMP, bahkan aku sempat jadi wakil ketua OSIS SMP, di SMA sempat jadi ketua OSIS plus ketua angkatan sampai sekarang. Apa yang aku rasakan adalah aku merasa diriku lebih siap siaga dalam menghadapi kondisi yang runyam gitu lah. Itu yang menjadi pembeda. Dan aku yakin teman-teman di sini yang aktif berorganisasi, teman-teman yang nonton podcast Diksi juga aku yakin teman-teman juga akan merasakan itu. Jadi ya tentu buang-buang waktu, tapi membuang waktu di tempat yang tepat. Gitu. Apakah ada tips atau pesan bagi mahasiswa yang akan mengikuti organisasi agar tepat sesuai dengan organisasi tujuan? Oke, paham. Jadi pertama tuh tentukan teman-teman tuh minatnya apa. Gimana cara menentukan minat? Gali lebih dalam dulu. Kira-kira aku di kampus nih mau ngapain? Mau cepat lulus ya boleh, nggak apa-apa. Cepat lulus nggak apa-apa. Mau pengen jadi seorang mahasiswa yang aktif di lab ya nggak apa-apa. Atau mau mahasiswa yang sering turun ke jalan misalnya, ya nggak apa-apa. Itu tentukan dulu. Kita mau menjadi seperti apa di kampus. Kalau aku katakanlah aku pengen bener-bener aktif di organisasi kampus. Ya udah kita nyambung sekalian. Yang kedua, jangan gegabah. Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Artinya apa? Aku yakin di kampus banyak organisasi. Ada himpunan, ada BEM, ada bahkan organisasi eksternal juga ada. Terus gimana cara kita memilah? Tentukan sesuai dengan passion tadi di awal. Yang kedua, survei dulu bro, survei. Artinya ngobrol dulu sama anggotanya. Kita belum join, tapi kan wajar kan adik tingkat ketemu sama kakak tingkat minta arahan gitu kan, ke abang-abangan tanyain gimana sih sebenarnya organisasinya ini tuh gimana sih bang, dan sebagainya. Itu kita perlu survei dulu, jangan asal nyemplung. Yang ketiga, jangan asal nyemplung tapi jangan
jangan juga menjadi seorang yang penakut. Seperti yang tak sampaikan di awal tadi, bahwa kita masih muda, kita masih punya banyak kesalahan, ada kesempatan, manfaatkan. Jadi, mahasiswa harus ikut aktif dalam berorganisasi karena akan mendapat banyak manfaat bagi diri sendiri dan beberapa pengalaman yang bisa menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk memberikan suatu perubahan. Tentunya tanpa mengesampingkan perkuliahan, serta tidak luput untuk menentukan organisasi yang cocok dan memberikan dampak positif. Sebelumnya, terima kasih Mas Gibran telah bersedia menjadi narasumber dalam diksi kali ini. Sampai jumpa di episode diksi selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah, makasih.